Sekali lagi shalom. Ya, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebab hari ini kita boleh dihantar lagi oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia dalam ibadah Minggu Raya pada hari ini. Ya, terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah mempercayakan saya melayani menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat hambanya Bapak Gembala. Terima kasih. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih, tetapi kita semua sama di mata Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Dan firman ini tidak asing lagi bagi kita. Sering dan selalu kita dengarkan, baik hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan maupun kita sendiri yang membacanya berulang-ulang kali. Tetapi inilah yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan pada ibadah saat ini. Kita membuka Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai pada ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke 41 di bawah satu judul berikut angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Fokus kita di ayat yang ke-41 bagian B. Mengatakan siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Inilah firman yang akan kita dengarkan di sini. Saudara yang terkasih, ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat buat kita manusia. Karena tidak ada seorang pun manusia yang dapat melakukan perkara yang sehebat dan sedahsyat ini. Siapapun dia. Ia memilih para murid-muridnya untuk naik di sebuah perahu. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Ketika Ia memanggil murid-muridnya, "Ikutlah aku," maka semuanya mengikut. Dan kita tahu bersama siapa murid-murid itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Bukanlah orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang yang tidak terpandang, hanya para nelayan. Dia mengangkat mereka menjadi murid-murid. Dia tidak mengatakan bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah Yesus, harus kamu sembah. Tetapi Dia mengajar lewat apa yang tindakan-tindakan yang akan dia kerjakan. Di sini satu peristiwa yang sangat besar, saudara yang terkasih. Yang membawa murid-muridnya naik ke sebuah perahu untuk bertolak ke seberang sana untuk apa? Supaya Ia memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa Dia ini adalah seorang yang Maha Kuasa. Dia ini adalah seorang juru
Ia memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia tidak katakan saya pencipta langit dan bumi ini. Saya lah yang menciptakan angin ini. Saya menciptakan danau ini. Alam semesta ini saya ciptakan. Dia mengajak murid-muridnya supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib yang terjadi. Kalau kita melihat pembacaan sebelumnya dan sesudahnya, perkara-perkara ajaib yang Tuhan terus kerjakan, supaya disitulah murid itu memahami dia sangat luar biasa. Tetapi saat itu pun juga mereka belum mengerti. Dia katakan di dalam ayat perenungan kita, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Karena mereka hanya mengetahui bahwa dia adalah anak Yusuf, ibunya Maria, saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa dia adalah seorang Mesias yang dijanjikan. Sehingga ia memperkenalkan lewat perbuatannya, lewat kuasa perkataannya. Dia tidak berulang-ulang kali mengatakan, tetapi hanya satu kali dia menghati. Kita melihat tadi, ketika murid-murid dalam kepanikan, dalam keputusasaan menghadapi gelombang yang begitu dahsyat, yang mengamuk, yang hampir-hampir membinasakan mereka. Mereka datang membangunkan Yesus. Yesus, engkau hanya tertidur. Engkau tidak tahu bahwa kita ini sudah mau binasa. Mungkin bahasa sehari-harinya, engkau hanya enak-enak tidur. Kita ini sudah dalam kepanikan, kita sudah dalam ketakutan. Apa yang terjadi saudara? Dia bangun. Dikatakan ayat ke-39, ia pun bangun menghabis angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ketika Tuhan melepaskan perkataan itu, apa yang terjadi? Saat itu juga angin diam dan danau tenang. Dari peristiwa ini, murid-murid yang ada dalam perahu mengatakan, siapa gerangan mereka? Dan jawabannya adalah Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pencipta laut, dia adalah pencipta angin, sehingga semua yang diciptakan itu taat dan tunduk pada otoritas Tuhan. Ketika dia melepaskan perkataan itu, kuasa itu bekerja, sehingga alam pun tunduk padanya. Saudara yang terkasih, bukan kepada murid-murid saja Tuhan mau menyatakan bahwa dialah Tuhan yang harus disembah dan dipuji. Dan kepada kita juga sampai saat ini. Mungkin masih ada kita yang ragu, benarkah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Benarkah dia benar-benar seorang Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi? Tetapi ketika kita melihat kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, kita mengakui, kita mengimani. Kita hadir di sini karena Yesus itu adalah Tuhan. Kita hadir di sini karena Dia adalah pencipta kita. Kita hadir di sini karena Dia yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Kita menyaksikan begitu dahsyat satu peristiwa yang sangat luar biasa. Gelombang yang begitu besar, angin yang begitu dahsyat. Tetapi ketika Dia hadir, Dia tenanglah. Maka saat itu juga tiba-tiba itu angin diam dan danau teduh. Dia mau memperlihatkan bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menuntun murid-murid dalam perjalanan hidup. Saudara yang terkasih, ketika kita mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Juru Selamat, ini bukan hal yang mudah yang harus kita ikuti. Butuh proses perjuangan kita. Menjadi orang Kristen itu bukan hal yang mudah, karena kita banyak menghadapi badai. Ketika Yesus membawa murid-muridnya di dalam perahu itu, di depan mereka, ketika Yesus tidak bertindak, di depan itu badai yang begitu dahsyat itu akan mau di depan itu. Sama seperti kalau tidak salah ya, selangkah saja mau di depan. Kalau bukan Tuhan, selesai. Dia mau memperlihatkan bagaimana
kuasanya untuk menjaga murid-muridnya. Ia mau memperlihatkan kuasanya, ia mau membentengi murid-muridnya. Badai apapun yang mereka hadapi, bahkan ketika maut sudah menjemput mereka pada saat itu, ia hanya datang menjaga mereka. Ia bangun dan berdiri dan mengatakan, diam, tenang, jangan kamu apa-apakan mereka ini adalah milik. Mereka ini adalah orang-orang milik kepunyaan Tuhan. Dan bagaimana akhir hidup mereka? Mereka tidak menyayangkan hidup mereka, tetapi mereka setia sampai akhir. Bahkan mereka mati sampai mati. Kalau kita melihat bagaimana kematian para rasul Tuhan, ya. Kalau Tuhan Yesus dia disalibkan kepala ke atas, tapi kalau Rasul Paulus, siapa? Rasul Petrus, kepalanya di bawah. Tetapi walaupun demikian, saudara yang terkasih, dalam perjalanan mereka sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus dibangkitkan, pikiran itu belum dibukakan. Mereka belum mengetahui bahwa benar-benar dia ini adalah Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga ketika dia ditangkap di kayu salib dan mau dikirim ke penyaliban, mereka semua tercerai-berai. Mereka semua sudah rasa kecil, padahal mereka sudah menganggap bahwa dia nilainya membela mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika penampakan, ketika kebangkitannya dan tentara pemenang, ia menampakkan kepada semua murid-murid, maka di sanalah api mereka itu terus menyala, melayani Tuhan sampai mereka mati, sampai garis akhir hidup mereka. Nah, saudara yang terkasih, kebenaran firman ini mengajak kepada kita semua bahwa sehebat dan sedahsyat apapun juga permulaan itu, jangan kita pernah meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita di sini. Jangan kita cari jawaban yang luar sana, tetapi hanya satu jawaban, itulah Yesus Kristus Tuhan. Karena ketika saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, dia bertanggung jawab menjaga hidup kita. Dan jika kita masih menikmati hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan yang terus menjaga, membentengi kita, melindungi kita. Apapun badai yang harus kita hadapi. Mungkin kita tidak saling mengetahui apa beban, apa pergumulan. Mungkin kita sudah hampir putus asa. Tetapi Yesus terus berdiri di depan, menunggu setiap beban hidup kita serahkan kepada. Karena untuk itulah dia telah memanggil saudara dan saya. Untuk itulah dia telah mati disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya dia mau saudara dan saya hidup bersama itu. Terpujilah Tuhan, inilah kenalan firman Tuhan yang saya